Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, kembali lagi dengan kami. Semoga Bapak Ibu juga tidak bosan, G. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini kita akan mempelajari tentang apa itu pola hidup sehat di MMD 2 ini yang akan dipresentasikan oleh rekan saya Alfisa Kumar dan juga Tisha Duningrum dengan estimasi waktu 20 menit. Untuk mempersingkat waktu, kalau tidak tepat, saya persilahkan untuk presentasi. Baik, saya akan mulai di sini untuk menjelaskan mengenai pola hidup sehat, ya. Next selanjutnya. Nah, baik. Di sini gaya hidup sehat itu apa sih? Nah, gaya hidup sehat itu gaya hidup masyarakat yang menjunjung tinggi aspek-aspek kesehatan. Aspek kesehatan itu apa saja? Seperti pengelolaan kebersihan dan kesehatan lingkungan, menjaga kebugaran fisik dan psikis, juga memberi asupan nutrisi yang cukup, sehingga tercapai standar kesehatan yang baik. Nah, penyebab diabetes mellitus sendiri kan ada banyak faktor, yang antara lain itu karena disfungsi pankreas, keturunan, infeksi virus, obesitas, pola makan yang buruk, rokok, serta alkohol. Stres yang berlebih dan juga faktor-faktor yang berhubungan dengan pola hidup yang tidak sehat lainnya juga menjadi salah satu penyebab dari diabetes mellitus itu sendiri. Di antara faktor penyebab kemungkinan terjadinya diabetes mellitus ini juga terjadi karena adanya kurangnya dari pengetahuan, pola makan, serta aktivitas fisik yang berkurang dari apa yang biasanya Anda lakukan. Sehingga salah satu faktor yang bisa menjadi pemicu diabetes mellitus ini adalah pola makan yang mengandung banyak karbohidrat atau berkarbohidrat tinggi. Next. Yang pertama, pola hidup sehat yaitu pola makan sehat. Nah, pada pola makan sehat ini kita harus berfokus pada makan biji-bijian utuh, sayuran, dan buah-buahan yang akan meminimalkan risiko diabetes mellitus. Serat itu dapat membantu mencerna makanan dan membantu mengendalikan kadar gula. Konsumsilah makanan yang memiliki kandungan serat tinggi seperti buah-buahan, kacang-kacangan, sayuran dan gandum, serta hindari minuman manis. Selanjutnya, yaitu mempelajari mengenai porsi. Nah, porsi untuk makan itu tidak boleh berlebihan dan juga tidak boleh kurang. Nah, kunci untuk mempertahankan manajemen diabetes itu mempelajari dengan cara menghitung karbohidrat. Karbohidrat sendiri sering berdampak pada kadar gula darah. Bagi orang-orang yang harus disuntik insulin, penting untuk mengetahui jumlah karbohidrat yang terkandung dalam makanan yang dikonsumsinya sehari-hari. Next. Yang ketiga adalah memastikan makanan seimbang, yaitu merencanakan setiap kali makan dengan campuran buah-buahan, sayuran, protein, dan lemak sehat yang baik. Sangat penting juga dalam memperhatikan jenis karbohidrat yang akan dipilih. Beberapa karbohidrat itu seperti sayuran, biji-bijian, dan buah-buahan yang mengandung karbohidrat rendah dan serat yang membantu menjaga kadar gula darah lebih stabil. Next. Nah, yang selanjutnya adalah olahraga. Olahraga ini memang terkenal hal sepele ya, tapi tidak boleh disepelekan juga karena aktivitas itu seperti olahraga itu kita mengeluarkan keringat dan juga dengan keringat itu dikeluarkan karena otot sedang melakukan kerjanya dan otot tersebut menggunakan gula untuk energi bekerjanya tersebut. Nah, maka dari itu dengan berolahraga membantu tubuh menggunakan insulin lebih efisien. Caranya bisa dengan jalan kaki, berlari kecil, atau melakukan pekerjaan rumah tangga dan berkebun. Next. Yang selanjutnya adalah berhenti merokok. Merokok ketika terkena diabetes bisa sangat berbahaya bagi kesehatan, terutama dalam kasus orang yang menderita diabetes tipe 2. Hal ini juga dapat meningkatkan peluang dalam mengalami masalah kesehatan seperti penyakit jantung, penyakit mata, stroke, dan penyakit ginjal. Yang selanjutnya adalah memeriksakan kaki. Memulai dengan memeriksakan kaki setiap hari karena dapat membantu memahami lonjakan gula darah di dalam tubuh. Next. Yang selanjutnya adalah menghindari alkohol atau minuman keras.
Karena mengkonsumsi alkohol itu dapat menyebabkan kadar gula darah melonjak terlalu tinggi, sehingga membuat kondisi diabetes mellitus dapat menjadi semakin buruk. Yang selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan rutin, seperti menemui ahli gizi setidaknya 2 kali setahun, dan juga selalu memeriksakan gula darah. Next. Nah, lantas pola makan yang seperti apa yang perlu diperhatikan dan apa saja yang perlu dihindari oleh pengidap penyakit diabetes mellitus? Next. Yang perlu diperhatikan adalah mengkonsumsi makanan pola gizi seimbang. Nah, yaitu selalu mengkonsumsi makanan dengan pola gizi seimbang, di mana hal ini menggunakan prinsip makan model T atau makanan utama, dan mengutamakan konsumsi buah-buahan untuk makanan selingan. Untuk pola makan model T ini dapat dilihat pada gambar yang sudah kami letakkan di PPT kami. Next. Nah, ini adalah contoh makanan yang harus dihindari oleh penderita diabetes mellitus. Yang pertama itu makanan yang mengandung banyak gula sederhana. Gula sederhana biasanya juga disebut dengan karbohidrat. Nah, karena gula ini terbentuknya sederhana, maka gula jenis ini sangat mudah tercerna. Tetapi ketika gula sederhana ini masuk ke aliran tubuh, gula ini akan meningkatkan kadar gula darah Anda secara signifikan dengan cepat. Sebenarnya boleh saja mengkonsumsi gula sederhana ini, tetapi jangan jadikan gula sederhana ini sebagai sumber karbohidrat utama. Nah, apa saja sih makanan yang mengandung gula sederhana itu? Contohnya itu seperti minuman bersoda, permen, kue cookies, pastry, minuman manis, minuman berenergi, es krim, serta soft drink. Yang selanjutnya adalah makanan yang mengandung banyak lemak, contohnya makanan gorengan serta makanan cepat saji. Nah, mengapa? Karena ada beberapa faktor yang membuat lemak perut lebih berbahaya daripada lemak lain di dalam tubuh, di mana lemak perut ini dapat memicu tekanan darah tinggi, peningkatan kadar gula, dan risiko terjadinya penyakit jantung. Hal ini juga bisa memicu disfungsi organ yang menyebabkan insulin tidak terkontrol, gula darah, dan kolesterol jahat naik. Kondisi ini yang dapat memicu berbagai macam penyakit kronis, termasuk diabetes tipe kedua. Yang selanjutnya adalah makanan yang mengandung banyak natrium. Kelebihan natrium itu seperti yang sudah banyak diketahui, dapat menimbulkan tekanan darah tinggi dan kadar natrium di dalam darah meningkat. Yang berakibat volume darah juga akan meningkat karena kelebihan air yang disebabkan oleh osmosis. Peningkatan volume darah ini menyebabkan tekanan darah naik sehingga terjadi hipertensi. Jadi, untuk mengontrol natrium sesuai kebutuhan sangat penting dilakukan demi kesehatan yang optimal. Next. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ialah panduan perawatan pasien diabetes mellitus. Nah, apa saja sih untuk panduannya? Yang pertama ialah ada pola makan, olahraga, konsumsi obat, dukungan, kontrol rutin, dan perawatan luka. Untuk pola makan, langkah pertama untuk merawat orang tua yang menderita diabetes adalah membuat aturan pola makan. Pola makan yang baik membantu pasien diabetes untuk mengurangi penyakit lain yang timbul akibat diabetes, serta mengurangi tingkat keparahan penyakit diabetes. Hal ini sangat penting karena biasanya orang tua sulit untuk menjaga pola makan sehari-hari. Pola makan penderita diabetes baiknya memilih sumber serat karbohidrat kompleks yang berserat tinggi seperti nasi merah, roti gandum utuh, dan di saat bersamaan kurangi atau lebih baik hindari makanan rendah serat seperti nasi putih, produk sereal, dan lain sebagainya. Untuk aturan pola makan, apabila Anda kegiatan sehari-harinya mungkin tidak terlalu banyak, mungkin bisa dijadwalkan 2 kali dalam sehari. Nah, apabila panjenengan memiliki kegiatan keseharian yang cukup banyak, bisa dilakukan pola makan 3 kali sehari dan dengan pola diet diabetes. Nah, yang kedua, buat jadwal melakukan olahraga.
Olahraga membantu untuk membakar kalori. Tubuh membutuhkan energi untuk beraktivitas. Oleh karena itu, agar kalori dalam tubuh penderita diabetes tidak berlebihan, dapat dikurangi dengan olahraga. Olahraga yang paling mudah untuk dilakukan oleh penderita diabetes ialah jalan-jalan. Lakukan olahraga setiap hari dengan menyisihkan waktu pada pagi hari, khususnya jam 7, 8, dan mungkin jam 9, kurang lebih 30 sampai 60 menit. Apabila panjenengan tidak kuat untuk melakukan olahraga 60 menit, bisa dilakukan dengan setengah jam saja. Apabila jalan-jalan kurang efektif, dapat juga dilakukan olahraga ringan seperti jogging ringan, berenang. Keluarga juga dapat mengajak pasien untuk melakukan yoga agar pasien merasa tenang dan rileks. Nah, selanjutnya ialah bantuan pemberian obat. Pasien dengan kondisi diabetes harus mengkonsumsi obat secara rutin. Mengkonsumsi obat secara rutin tidak mudah bagi pasien diabetes. Keluarga memiliki peran untuk membantu meningkatkan jadwal konsumsi minum obat pasien diabetes. Jika pasien mendapatkan suntikan insulin untuk kondisi diabetesnya, maka bantulah mereka. Bantulah penyuntikan insulin secara teratur demi menjaga kadar gula darah tetap stabil. Jika Anda tidak memiliki pengalaman menyuntik sebelumnya, maka belajarlah dengan tenaga kesehatan agar bisa melakukannya langsung di rumah. Selanjutnya, berikan semangat pada penderita diabetes. Memberikan semangat tidak kalah penting dari poin-poin di atas, apalagi jika yang menderita diabetes sudah cukup tua. Orang tua biasanya sensitif dan mudah merasa down dengan kondisi tubuhnya. Kondisi tubuh sangatlah dipengaruhi oleh mental penderita. Oleh karena itu, usahakan agar penderita tidak mengalami stres. Stres dapat mempengaruhi gula darah mereka. Lakukan aktivitas yang dapat membantu mereka meredakan stres seperti meditasi, berjalan kaki, berkebun, mendengarkan musik, atau melakukan hobi. Selanjutnya, bantu kontrol secara rutin. Status kesehatan pasien dengan diabetes harus dikontrol secara rutin. Penting bagi keluarga untuk mengingatkan agar pasien check up ke dokter secara berkala. Pemeriksaan secara berkala akan membantu usaha Anda dan pasien dalam mengendalikan kadar gula darah dan juga status lainnya. Nah, yang keenam, bagaimana sih cara merawat luka diabetes? Luka penderita diabetes memiliki masa penyembuhan yang lebih lama dibandingkan dengan luka orang sehat. Cara mencegah luka yang semakin parah, lakukanlah hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bersihkan luka. Langkah pertama yang bisa dilakukan untuk merawat luka diabetes adalah membersihkan luka dengan segera. Anda bisa membersihkan luka dengan menggunakan air mengalir dan sabun. Setelah itu keringkan dan oleskan salep antibiotik yang direkomendasikan dokter. Jangan lupa untuk mengganti pembalut luka secara teratur agar kondisi luka terjaga kebersihannya. Yang kedua, kurangi tekanan pada luka. Hindari memberikan tekanan pada luka, misalnya dengan tidak mengenakan pakaian ketat. Berkurangnya tekanan memungkinkan luka tidak bertambah parah dan lebih cepat sembuh. Nah, apabila luka ada pada kaki, baiknya Anda tidak perlu menggunakan kaos kaki dan lain sebagainya yang dapat memberikan tekanan pada luka. Selanjutnya, perhatikan tanda infeksi. Nah, infeksi pada luka diabetes bukan tanpa gejala. Gejala-gejala infeksi bisa dikendalikan. Nah, apa saja sih tanda-tanda infeksi tersebut? Infeksi pada luka diabetes memiliki 5 tanda. Yang pertama, tumor, kalor, dolor, rubor, dan fungsiolesa. Apa sih itu tumor? Tumor ialah bengkak. Nah, apabila pasien diabetes memiliki luka pada kaki dan itu bengkak, itu dapat mengidentifikasi bahwa
lukanya itu mengalami infeksi. Yang selanjutnya kalor, panas atau demam. Apabila pasien penderita ini mengalami demam yang cukup tinggi, maka itu merupakan salah satu tanda. Yang selanjutnya dolor atau terasa sakit pada area luka. Apabila dipegang, area luka itu terasa sakit. Nah, di area luka tersebut terdapat rubor atau kemerahan. Setelah rubor bisa jadi menjadi fungsiolesa atau tanda gejala terakhir yaitu hilangnya fungsi. Nah, misalnya apabila lukanya terjadi pada kulit, maka kulit akan mati rasa apabila dipegang. Nah, ini ialah video edukasi yang bisa kami berikan. Nanti bisa untuk link videonya bisa kami share kepada panjenengan sekalian. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk presentator yang sudah memaparkan materi dengan sangat baik. Terima kasih juga untuk Ibu dan Bapak yang sudah meluangkan waktu. Mungkin nanti ada yang ditanyakan atau kurang jelas, bisa langsung tanya kepada kami, Bapak Ibu. Baik, saya selaku moderator ingin undur diri. Terima kasih atas waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.